Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ayu selaku Kasih PKSD, Ibu Endang selaku pengawas Kecamatan Meranggan wilayah Gugus 2, dan teman-teman semua yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana di siang ini penjenengan saya undang dalam acara ini workshop manajerial dan kepemimpinan sekolah di era Sosiete 5.0 bagi kepala sekolah dasar Kecamatan Meranggan. Perlu saya informasikan, kegiatan ini kami laksanakan sebagai perwujudan dari pemerintah yang telah memberikan anggaran kepada kami Nuwun Sewu sebesar 45 juta rupiah di tahun kedua ini sehingga bisa terlaksana kegiatan ini agar kita semua lebih bisa meningkatkan kompetensi kita, yang mana pada siang hari ini nanti pemateri saya undang Ibu Endang Sunaryati. Seperti itu Bapak Ibu, semoga dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk sekolah penggerak di tahun ini mendapatkan berkah dan ada peningkatan bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya kami hadirkan kepada Ibu Ayu untuk menyampaikan kepada kita sepatah kata atau dua kata. Kepada Ibu Ayu kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senior Bapak Ibu kepala sekolah, Bunda Endang, selaku narasumber pada siang hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tanpa izinnya kita tidak mungkin berada di sini mengikuti kegiatan pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Bu Mei, terima kasih kami sampaikan atas undangannya kepada saya, dan mohon izin Bu Retno tadi sekiranya mau hadir dan berkenan. Sebenarnya itu kan pas saat mau berangkat ada berbarengan rapat dengan Pak Kadis, sehingga tadi memintakan izin untuk dipamitkan begitu. Sebenarnya saya di sini ini kurang pas mungkin posisinya, Bu. Dari awal untuk PSP itu memang dinas itu terlibatannya selaku pendamping saja ya Bu ya. Jadi karena memang untuk program serta anggaran dan hal-hal yang terkait dengan PSP semua langsung programnya dari pemerintah pusat kepada sekolah. Itu kalau tidak salah, termasuk ada IHT, penyaluran dananya, kemudian juknis untuk penyerapan anggarannya juga. Itu kalau saya sendiri itu kurang mengikuti karena memang tidak secara langsung pada kami. Mungkin kalau Bu Mei sudah secara garis besar memberikan gambaran dan laporan, itu bukan saya untuk tadi juga minta laporan, itu tidak lain juga kami itu ingin sampai sejauh mana sehingga apa saja yang sudah dilakukan. Seandainya nanti butuh tindak lanjut dari APBD yang dapat kami berikan, nanti bisa kami tindak lanjuti begitu Bu. Jadi
Mungkin itu karena kita tahu juga karena PSP ini yang dikedepankan adalah peningkatan kompetensi, literasi, numerasi serta karakter untuk guru, terutama guru dan kepala sekolahnya, sehingga pastinya sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak ini 1 atau 2 tahap lebih maju dibandingkan dengan sekolah yang belum. Berarti, PSP apa bukan berarti? Kalau kemarin saya pikir sudah ada di Keranggan 1, tapi hanya ditempati ya Pak ya. Purwotengah, ya kan? Saya kaget kemarin Bu Retno kan Prabowo di sana, terus di Keranggan 1 loh. Itu kapan PSP ya gitu? Bukan Mbak, hanya ditinjau di rumah. Oh, gitu. Hal-hal lain yang mungkin saya sampaikan mumpung di sini, terima kasih untuk apresiasinya untuk terkait fingernya PTT rupanya sudah direalisasi ya dari Ibu semua nih, atur nuwun. Itu tidak lain juga untuk peningkatan kedisiplinan bagi Bapak Ibu PTT yang ada di sekolah. Yang kedua, dari pelatihan-pelatihan yang sudah kami fasilitasi, mungkin itu juga kami selalu berharap sekolah-sekolah menindaklanjuti, mengimbaskan dan mengimplementasikan paling tidak di satuan pendidikannya masing-masing. Yang berikutnya terkait Kombel, ini barusan tadi dibocori oleh Bu Mei bahwasanya program terbaru dari pemerintah pusat itu akan mengapresiasi bagi Kombel yang aktif dalam PMM-nya dan apresiasinya langsung oleh Kemendikbud. Mungkin dengan adanya hal itu, Bapak Ibu, selain dari Kombel yang sudah kami programkan oleh dinas kemarin, mungkin panjenengan misalkan itu tanpa memberikan beban dan biaya yang sekiranya memberatkan, monggo bergegas berlomba-lomba untuk mengoptimalkan yang ada di satuan pendidikan, minimal gitu kan bisa ya, di satuan pendidikan saja sudah bisa dilakukan untuk hybrid juga, nanti bisa diikuti oleh Kombel-Kombel yang lain. Itu mungkin sedikit, katanya Bu Mei tadi sepatah, saya ada buahnya. Itu Bapak Ibu sedikit saja yang saya sampaikan, tetap bersemangat dan jangan mudah menyerah ya, karena saya tahu dan paham sekali tagihan-tagihan dan pelibatan dari OPD lain ini akhir-akhir ini juga semakin marak ya. Ini Pak Simen ya, dari Bapeda, kemudian Dinkes, BLH, bahkan sampai kalau khusus Pak Simen. Bahkan ada Bu Indah, Bu siapa itu yang Bu Leli ya, Leli sama Bu itu 3 ini untuk narsum dari daerah, dan saya rasa itu juga cukup menyita waktu dan perhatian mereka cukup keliling. Tidak tahu saya ceritanya awalnya seperti apa kok sudah dijadikan narasumber untuk mengimbaskan sekolah. Iya, akhirnya. Mungkin tujuan OPD lain itu bagus, tapi saya pesannya ke Bapak Ibu begini ya, kita internal dinas pendidikan jangan lupakan tupoksi kita gitu aja. Jadi yang utama kita tetap fokus pada tupoksi kita, untuk tugas tambahan yang lain-lain mungkin seyogyanya dengan membagi waktu, membagi tugas dengan tepat antara personelnya yang mungkin tidak dianggap banyak ya, pas-pasan. Jadi ya semampunya dijalani begitu. Kalau memang nanti ada yang
sekiranya kayak kemarin ada yang curhat sudah maju hijau diatur istilahnya gitu, naik lagi di setelah dari Bapeda keluar lagi jadi merah, turun lagi, karena memang kan itu mungkin indikatornya juga agak sulit kita penuhi, karena juga dari pengalaman kita juga belum pernah di tahun pertama. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu, tetap semangat, kita akan tetap Bapak Pak Dani. sini Pak, tetap kolaborasi, tetap koordinasi gitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang mungkin kita perlu tahu sehingga tapi kita tidak diinformasikan, itu ada hal yang seperti itu sehingga nanti khawatirnya menjadikan sebuah masalah dan itu yang tidak kita harapkan. Mungkin itu ya, saya nambah lagi sepatahnya, jadi banyak. Jadi, karena mungkin sudah banyak ini yang rawuh, Bu Endan, monggo nanti segera memulai. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya undur diri, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin motivasi juga untuk yang guru-guru yang PPG ini sudah mulai banyak yang aktif. Ini mumpung ada semua teman-teman. Oh iya, terima kasih Gata terkait teman-teman kita yang sudah panggil Pak. Kemarin itu ada 20 orang yang sudah masuk dalam list dan 2 hari kemudian ada tambahan lagi sekitar 12 ya, memang itu. Jadi dan alhamdulillah itu saya melihatnya memang kalau diperlihatkan waktunya agak cepat dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Namun memang ada hal yang berbeda di tahun ini karena yang menangani atau leading sektor dari PPG ini dibebankan kepada BPDB, Pak. Berbeda dengan dulu kan langsung pusat, kemudian kita juga nggak tahu asal usulnya seperti apa. Ini kemarin kita dapat infonya dari BPDB, tapi menurut saya memang tidak ada edaran resmi. Jadi kita istilahnya jangan disebarluaskan kepada yang bukan sasaran, gitu pesannya BPDB. Dan kalau kita mungkin bisa kita tulis satu-satu dari 32. Yang teman saya pacitan itu 300 sekian orang, gimana tidak menyebarkannya kalau seperti itu. Jadi ada perbedaan ini yang memegang kendali. Jadi ya kita ikuti saja. Tapi saya rasa kalau di Kota Mojokerto, insya Allah guru-guru di kita itu pasti akan legowo gitu apabila memang belum saatnya terpanggil gitu. Dan monggo nanti Bapak Ibu yang kedapatan Bapak Ibu gurunya yang kebetulan menjadi sasaran segera memenuhi berkas dan lapor diri. Ini batas waktunya kalau nggak salah besok tanggal 31 ini terakhir. Jadi dan diupayakan selalu dimotivasi untuk bisa lulus karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ada lagi tambahannya? Sabun nih. Saya kembalikan lagi Bu Mei, matur nuwun. Terima kasih Bu Ayu telah menyampaikan beberapa pesan dan informasi, semoga bermanfaat bagi kami. Untuk selanjutnya karena waktunya sudah hampir pinjam, biar Bu Eda bisa panjang lebar memberi informasi dan penjelasan, kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Eda. Kepada Bu Ayu sekali lagi terima kasih menyempatkan waktunya bersama dalam undangan kami. Bu Ayu tadi ngertikan sebenarnya apa ya, Bu Ayu ngertikan tadi kurang pas, menurut saya sangat pas. Karena apa? Kami via sekolah tanpa bimbingan Bu Ayu, Bu Retno dan beliau-beliaunya yang ada di dinas, kita tidak akan
bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Ayu, bukannya Bu Ayu itu tidak pas, sangat pas. Karena kita harus selalu komunikasi, kita tidak lepas dari dia. Karena kita kan istilahnya putra dari beliau-beliau yang ada di dinas, seperti itu, putranya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, iya. Sehingga kalau ada apa-apa saya selalu menghadap. Kemarin itu saya sudah ke sana tapi tidak ketemu. Bu Retno ketemu Bu Ayu dinas itu. Seperti itu Bu Ayu, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Bu Enda punya waktu banyak memberikan sesuatu. Kalau banyak mesti terpintar. Oh, RKS Benda. Ya, RKS saya RKS. Mas disoroti kok betok. Ya dijadikan co-host biar yang live juga bisa menyusun PKS. Ya jadikan co-host. Sudah. Oke. Itu saya benar. Ya. Teman-teman guru sudah sampai kata sepakat. Teman-teman guru sudah sampai kata sepakat. Sudah. Kasih ya. Kasih. Ya sepakat, sepakat. Disepakati. Awak itu menyetujui. Enak ya. Pak sampai balik kok campur-campur. Udah ribut nih kan di. Kowe nang bosan tekan kuat. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon maaf, awalnya saya berundingan sama Bu Mei itu tentang kepemimpinan sekolah. Karena di sekolah penggerak itu ada materi tentang kepemimpinan sekolah yang wajib dijelaskan. Terus ketika rundingan tadi, Bu Endang, saya tuh ngisinya RKS saja dengan terang ini kok bingung kan begitu. Maka ini hanya untuk sekedar dokumentasi. Nanti selanjutnya pengisian RKS, RKPS. Ini biar dokumentasi yang difoto untuk laporan Mbak Putri. Karena memang kita wajib mengibaskan ini. Tapi selanjutnya nanti bagaimana mengisi RKS yang sudah saya template-kan. Cuman karena ini sepupu aku baru co-hostnya tak ngomong di sini. Di kepemimpinan sekolah itu ada yang namanya pengambilan keputusan berdampak Ibu Bapak, di mana keputusan berdampak ini setiap ada permasalahan, karena video tadi, di mana keputusan berdampak ini setiap ada permasalahan itu harapannya dalam penyelesaian masalah itu kepala sekolah itu mampu tahap demi tahap dimulai dengan penjabaran 5T. Kalau yang penting untuk RKS, ini cuma 3 dokumen di laporan.
share screen ya tadi biasanya. Atau yang ini nggak usah di share screen. Di mana teman-teman kepala sekolah itu harapannya itu setiap menyelesaikan suatu permasalahan itu ditelusuri dulu apa sih kondisi kuncinya, apa akar masalahnya, baru diberi batasannya. Batasannya ini adalah regulasi. Setelah tahu batasannya, kalau regulasi misalnya permasalahannya jumlah MCK kita kurang gitu ya. Di regulasi itu batasannya 25 dibanding 1 MCK untuk anak putri, 1 banding 40 untuk anak laki-laki. Nah itu batasan secara regulasi. Baru berarti kondisi idealnya. Berarti misalnya jumlah murid kita 200, 150-nya putri, maka seminim-minimnya punya 6 MCK putri. 50-nya laki-laki, maka seminim-minimnya 1,5 dua untuk MCK laki-laki. Itu kondisi ideal. Jadi setiap ada permasalahan di sekolah itu perlu dijabarkan gitu. Misalnya ada masalah yang saya tahu di Wiji 1 itu ada masalah anak itu kalau tidak dengan Bu Mei tidak mau belajar. Jadi bendino itu mesti ngumboki Bu Mei garap uang kantor. Nah, kondisi kuncinya apa? Apa penyebabnya? Akar masalahnya apa? Percaya dirinya tidak ada, ternyata anaknya sulit, sehingga tidak memiliki percaya diri. Nah, kondisi idealnya anak itu batasannya secara standar proses anak itu mempunyai ruang belajar 2 meter persegi setiap anak dan bersosialisasi dengan temannya. Maka idealnya anak ini seharusnya kembali ke kelas ya. Baru menetapkan berarti treatmentnya bagaimana, aksi nyatanya bagaimana. Jadi hal ini baru nanti umpan balik. Jadi apapun setiap kita menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, ada 5T. Telusuri kondisi kunci. Kondisi kunci itu akar masalah yang paling pokok. Setelah itu tentukan kondisi batasannya. Menurut regulasinya itu bagaimana? Standar prosesnya bagaimana? Standar isinya bagaimana? Standar sarana prasarannya bagaimana? Itu batasannya sesuai standar. Baru tetapkan kondisi ideal. Kondisi ideal berarti nggak bisa terbaca. Berarti di situ baru muncul nanti, berarti idealnya berarti perlu ini, treatmentnya ini, di kelas itu perlu ini, gurunya perlu ini, dan seterusnya. Baru tentukan aksi nyata dan temukan umpan balik. Itu yang menjadi langkah-langkah pengambilan keputusan berdampak. Mengapa dikatakan keputusan berdampak? Ibu dan Bapak, tentunya setiap kita menyampaikan segala sesuatu, seminim-minimnya tentu ada hal-hal yang sifatnya dampak. Entah itu dampak makro, entah itu dampak mikro. Nah, yang dijadikan alasan untuk penentuan keputusan ini yang sifatnya makro dan urgensi. Ini sekilas tentang keputusan berdampak. Sekarang saya mau ke materi yang bagaimana kita menyusun RKS, RKPS. Karena
kemarin ini sudah kami lakukan di tugas ini, tetapi karena memang waktunya hanya sampai jam berapa? Jam 1 sampai jam 3, hanya 2 jam. Ternyata perlu kembali diulang untuk mohon maaf untuk tugas ini diulang kembali tidak masalah ya. Baik. Teman-teman, saya sudah membuatkan template-nya RKS. Kalau RKS itu kalau istilahnya di standar pengelolaan itu RKJM atau 4 tahun. Kalau RKJM itu untuk kantor, tapi kalau untuk sekolah namanya RKS. Di mana 4 tahun ini nanti di breakdown menjadi RKTS. Nah, untuk RKTS tahun ajaran ini di tanggal 15 Juli. Nah, untuk RKTS itu yang wajib tanda tangan itu yang wajib ada itu kepala sekolah dan komite. Sedangkan untuk unsur dinas cukup mengetahui. Nah, kalau memang misalnya tidak menggunakan dana BOS seperti TNH, maka itu tidak wajib diketahui oleh dinas. Tetapi kalau teman-teman negeri karena menggunakan dana BOS, maka punya kewajiban diketahui dan apa tanda tangannya oleh dinas. Bagaimana mengisinya ini? Langsung kita praktek mengisi sehingga teman-teman yang daring pun bisa mengikuti. Berdasarkan rapor pendidikan, kita buat contoh SD mana ini? SD Negeri Miji 1 kita aja ya. Negeri Miji 1 tahun 2020. Berarti berdasarkan rapor yang baru keluar ini. Karena tidak punya raportnya Miji, maka yang ini. Oh ya, ini. Maka kita langsung isi sesuai rapor. Nah, kita langsung membaca bagaimana literasinya Miji 1 untuk kita terapkan sebagai latar belakang ini. Nah, saya punya rapotnya malah punya kedodok 3. Makanya kemarin saya pakai contoh kedodok 3 di tugas itu. Sebentar teman-teman yang di Zoom sambil menunggu saya buka rapot yang Miji 1 ya. Kalau sudah punya template ini bisa langsung mengerjakan rapotnya masing-masing. Template-nya sudah di-share ya? Ya. Saya sudah pantau teman-teman, saya suruh sak kota dulu. Di Kecamatan Karangga sudah ada? Bentar, saya buka rapotnya Miji 1. Baik, buka sheet 2 teman-teman. Rapotnya dibuka sheet 2. Dibuka sheet 2. Yang di copy dulu yang mana? Yang mana? Yang mana? C. Ya. Yang di copy dulu yang mana? Capaian literasi SDN Miji 1 berapa capaiannya tadi? Baik, nilainya berapa ini? Berapa? 88,89%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Ya. Nah. Literasi Miji 1
Memiliki kita jadi boleh ditambahi supaya manis ya. Memiliki nilai baik. Setelah itu kolom apa? Kolom apa? Ingat kolom apa? E. Dengan capaian sebagian besar peserta didik mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Dari mana ini tadi? Hal ini setelah apa? Jadi kan cukup mengapakan itu. Hal ini mengalami kata turun diluaskan. Penurunan dari berapa? Dari kolom apa? Dari kolom link. Oh ya ya sini. Dari G menjadi kolom apa? Jadi penjelasan cukup menghafalkan ininya ya. Gak usah nggak kata-kata dewe kenjimeten. Tapi boleh kan mau ngomong sendiri boleh. Cuman bahasanya kan jadi lebih rancor nanti kalau ngelarang. Jadi literasinya SDM di 1 itu memiliki nilai baik 88,89% peserta didiknya sudah mencapai kompetensi minimum. Karena dengan capaiannya sebagian besar peserta didik mencapai batas minimum. Tapi hal ini mengalami penurunan karena tahun lalu 89,66, tahun ini 88,89. Lalu untuk yang lainnya bagaimana? Kalau naik ya juga naik. Ya, makanya saya mengatakan apalkan kolomnya supaya naik turunnya sesuai rapot penjenengan. Jadi rapot penjenengan murni. Yang di Zoom jelas juga ya. Saya kira yang di Zoom juga jelas kak ya. Saya screenshot. Nah, baik. Setelah itu kolomnya apa? Nih, kolom B, proporsi. Hanya B dan E saja berikutnya. Di alimnya berikutnya itu hanya B dan E. Hanya B dan E. Tapi nanti digandeng ya. Misalnya ini, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum dengan rincian, gitu ya. Digandengnya maksudnya supaya bahasanya nyambung gitu loh. Dengan rincian peserta didik yang mampu, supaya nyambung, yang mampu mengintegrasikan beberapa teks lintas teks, evaluasi dan seterusnya. Ini proporsinya ini. Jadi untuk berikutnya ini ditambahin ini to air. Naik makanya saya nggak pakai ini, tapi sekarang supaya tuntas pakai kolom F. Jadi hanya B, E, F. Alimnya berikutnya
disambungkan dengan apa? Dengan kalimat penyambungnya. Lalu akhirnya berikutnya cukup lihat bawahnya lagi. B, E, jadi tidak perlu ngarang dewe, tidak perlu ngarang dewe. Tapi nanti tetap digandengno dengan kalimat kata hubungnya ya, dengan kata hubungnya digandengkan dengan kata hubungnya. Nah, berarti alinea berikutnya cukup itu. Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum dengan rincian. Mengapa kok dibareng-bareng? Beda indikator, ya. Kalau tadi apa? Lintas teks, ya. Yang ini interpretasi dan informasi implisit, ya. Ini untuk literasi. Berarti untuk numerasi bagaimana? Sama. Kolom apa dulu? Tadi C. Kolom C. Mari C. E. Mari E. F. Mari F. G. Mari G. Alinea berikutnya cukup B. Termasuk nanti untuk indikator-indikator yang lainnya. Kira-kira bahasa yang saya gunakan mudah dipahami apa enggak? Mudah diterima apa enggak? Saya berusaha itu supaya enggak. Nanti termasuk numerasi juga begitu ya. Yang deskripsi pertama itu tadi panjang itu tadi. Karena deskripsi pertama itu adalah capaian secara keseluruhan, literasi secara utuh. Deskripsi yang kedua baru ini yang rigid ini. Cukup proporsi saja. Cukup proporsi. Berarti kalau literasi bagaimana? Sama ya. Biji 1 tadi berarti nilainya baik 92,59 dengan capaian sebagian peserta didik telah mencapai batas minimum untuk numerasi. Hal ini mengalami naik 37,42 dari 55,17 menjadi. Lalu akhirnya kedua cukup B, C, C kok E, cukup itu. Tapi sing proporsi tok. Ya. Bisa dilanjut? Barangkali diberikan kesempatan yang Zoom. Oh baik, teman-teman yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Monggo, raise hand. Monggo teman-teman yang di Zoom. Makanya tadi saya tidak
laki-laki yang kerjakan RKS itu maksud saya supaya kajian kepemimpinan sing bungkusnya dhewe mari iki mendadak sudah ada pertanyaan tentang teman-teman yang melalui Zoom? Baik, tidak ada, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini termasuk pembelajarannya, diikin keamanan. Termasuk seperti itu ya, boleh dipakai, boleh. Saya membuat ini kan sifatnya hanya untuk memudahkan saja, biar nggak kenten-kentenan gitu loh maksud saya. Mohon maaf, tidak menyepelekan panjenengan. Cuma kadang itu teman-teman, sebetulnya Agustus sudah tanda tangan ya aku, sampai Agustus kata sehingga saya buat begini tuh maksud saya itu kalau sudah ada contohnya kan tinggal memperbaiki. Menurut oh ya nggak cocok, tinggal direvisi gitu loh. Kalau belum ada kan memulai itu kan kayak gampang-gampang kan ya memulai gitu kan. Jadi tidak menyepelekan panjenengan bukan ya, tapi saya sifatnya hanya ingin memudahkan itu. Maksudnya garapan ibu nanti salah apa salah no, karena kalau sih salah no gitu loh maksudku. Karena saya ngerti salah no dimulai kan bingung dari mana. Ya. Kalau yang ini tidak terlalu signifikan. Ini sifatnya umum karena ini dari permen gitu loh, jadi kalau ngopi-ngopi. Yang landasan hukum juga ini sudah saya pakai landasan yang terbaru. Landasan yang terbaru. Nah ini alurnya sekarang. Alurnya itu kita menggunakan IRBB. Kalau dulu kan IRB. Nah sekarang IRBB. Identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, benahi pelaksanaan. Nah, di mana implementasinya? Benahi perencanaan itu merupakan program RKT panjenengan. Program RKT. Benahi pelaksanaan itu yang diarkaskan. Jadi bedanya dari situ. Itu yang diarkaskan, diimplementasikan. Nah, bagaimana mengidentifikasi dari rapor pendidikan? Itu tulisannya. Dari kolom sifat itu. Apa sifat itu? Sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. Kolom apa? B. Berarti yang mana? Mari kita cari. Berarti yang kakak mengenai apa enggak? Hanya indikator. Jadi A.1 kemampuan literasi. Lalu A titik ambil kok pada A titik 1 nih. Oh ya, A titik 1 itu literasi, tapi kayak kodok pada A 1 berarti yang ditulis 1 aja. Lalu D titik 8 ini yang direkomkan secara prioritas. Berarti dari mana? Dari mana? Kolom B sheet 4.
Dari sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Lalu tahap yang kedua, refleksi, penentuan indikator akar masalah, sama dari rapor pendidikan. Dari kolom berapa? Kolom E dan F. Sheet berapa? Tetap sheet 4. Tetap sheet 4. Prioritas. Gede ini anggaran luwe, pakai prioritas keseluruhan. Pakai anggaran gak luwe, pakai rekom prioritas. Kalau misalnya punya anggaran yang lebih, pakai rekom keseluruhan. Misalnya seperti Tekemer, Muhammadiyah Plus, kan punya anggaran yang selain bos gitu ya. Maka gunakan rekom keseluruhan. Kalau yang negeri kan terbatas ya anggarannya, nggak cukup. Maka gunakan rekom prioritas. Yang gambaran dari kolom EF. Nah ini yang tahap 3, benahi melalui perencanaan dari kolom D. Sheet berapa? Kalau yang negeri sheet 4, kalau yang swasta rekom keseluruhan sheet 3 ya. Karena kalau swasta kan punya dana lebih. Ya, kesetanan kalau sheet KB Pak Aris. Apa Jakarta? Itu saya juga. Ya ya. Kalau bukan anggaran, boleh ya. Untuk yang tak kita kan kolom B sheet 4. Nah itu berarti yaitu satu itu sesuai itu. Iya, sama kan dengan atasnya, dia matching. Kalau latar belakang kan foto, nah itu, karena latar belakang. Tetapi ketika tahapan ini, sampai jurus di rekom prioritas, syukur-syukur sampai rekom keseluruhan. Harapan saya sih rekom keseluruhan. Saya gantinya ya si 3 gitu ya. Si 3 gitu ya. Biar seluruh rekom keseluruhannya. Dede kan coba pakai gosok ya. Jadi kan cukup kan gosok ya. Rekom ini keseluruhan. Tapi lihat anggaran pendidikan ya. Harapan saya sih rekom keseluruhan. Disesuaikan ya. Berarti ini naik. Berarti tak tulis 3 atau 4 gitu ah. Biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung. Yang sesuai WA ya. Sesuai anggarannya masing-masing ya. Sheet 3 atau 4. Yang di rumah boleh milih, tapi harapan seluruhnya. Harapan saya dari kolom G sheet 3 atau 4. Dari kolom H sheet 3 atau 4. Kalau ditulis seperti ini kan jelas ya. Jadi tinggal membawa jadi seperti ini, buka rapor sama filenya ini. Jadi nggak ketik kan lalu bagaimana dengan yang ini? Yang kalau visi-visi urusan sekolah
Boleh ya? Tetap aja. Jadi profil-profil menyesuaikan teman-teman ya. Data-data profil menyesuaikan, datanya menyesuaikan. Karena ini sifatnya template. Yang penting lagi dibahas yaitu Bani. Nah, dari mana ini? Dari kolom berapa? Dari sheet berapa? Ini sheet pira ini? Coba dihitung. Yang nomor telu itu sheet berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari sheet 5. Dari sheet 5 ini. Jadi penjelasan kan isi dulu dari RKT. Kalau sudah tidak memindahkan, tinggal nambahi ini masuk standar nasional pendidikan apa? Dipecah-pecah. Misalnya penjenengan pengembangan diri terkait literasi. Oh, penjenengan boleh masuk SKL. Ya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan minat baca peserta didik masuk mana? Masuk standar penilaian misalnya atau standar proses misalnya. Tinggal penjenengan menambahi SNP-nya di sini, tapi penjenengan buat per item kegiatan. Berarti ini di apa ini di kota-kota. Berarti di kota-kota. Ya, supaya literasi ini masuk SKL atau masuk apa saja. Proses ya. Penguatan pengembangan pembelajaran numerasi. Oh, pembelajaran masuk standar proses. Ya. Bisa nangkep? Ada pertanyaan baik yang di rumah? Jadi standarnya ini diluruskan kegiatan ya. Standarnya diluruskan kegiatan. Nah, siapa penanggung jawab wis salah sampai ya. Terus untuk tahun, nah ini teman-teman kemarin saya waktu di ruangan itu ada yang berpendapat tahun anggaran, ya, ada yang tahun ajaran. Kalau menurut regulasi tahun ajaran, kalau menurut regulasi yaitu standar pengelolaan Pergub Gubernur tentang kalender pendidikan itu tahun ajaran. Nah ini terserah panjenengan. Panjenengan seretnya mau menggunakan yang mana? Karena kodoi ketika tahun ajaran itu menggunakan satu semester tahun ini, satu semesternya tahun depan itu. Ini berarti karena RKS itu 4 tahun, maka kolomnya kapan ya? Kolomnya kapan? Terus ketika di breakdown menjadi RKT, kolom sing telu buahan, ini tinggal semester 1, semester 2. Wes, RKS diganti RKT itu toh. Nanti berikutnya tinggal. Jadi penjenengan PKKS Desember 2024 siap menggunakan RKS yang baru ya. Waktu bikin mutas Indonesia Raya RKS Cina. Akhirnya harus ngurus Ya, seragam. bukan ya seragam mau rapotnya dewe-dewe ya. Minimal jenengan itu roh garis-garis saya menurut aku. Jadi teman-teman untuk yang mulai lainnya menyesuaikan. Dari mana penjenengan menuangkannya di sini yang di kolom ini?
dari RKT. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah setelah buka ini mempelajari rekom keseluruhan, dipilih dengan rekom prioritas, lalu mengisi RKT. Ya. Rincian kegiatannya lebih spesifik. Kalau ini adalah benar itu sebuah program. Kalau di situ contohnya kan Kepala Satuan Pendidikan, ini contoh KKI. Ya. Kepala Satuan Pendidikan mempelajari tentang teks sastra. Maka nanti di kegiatan yang rincinya, penjelasannya jangan begitu. Pakai bahasa kegiatan. Bagaimana bahasa kegiatan? Peningkatan kompetensi guru, guru dan kepala sekolah tentang teks sastra sebagai bagian dari kemampuan literasi. Kalau ini kan bahasa contoh. Teman-teman kementerian nggak ngekei contoh sampean isinya ngono. Ketika penjenengan tuangkan di RKT, ubahlah bahasa ini menjadi bahasa kegiatan. Gak usah berubah aneh. Pendidik mengimplementasikan cukup implementasi pengetahuan tentang teks sastra untuk memperbaiki pembelajaran literasi peserta didik. Oleh siapa? Gurunya ya pendidik. Jadi bahasa ini adalah bahasa contoh. Kamu namanya beri contoh. Kepala sekolah melakukan. Nah, ketika sampai melakukan sendiri, kan sampai tidak mungkin saya melakukan, kan begitu. Ya, digantilah menjadi bahasa kegiatan. Yang ini sudah bahasa program. Yang kegiatan ini diberi dirubah siti menjadi bahasa, baru nanti dipindah kemana? Ke RKT tadi. Yang kalau tadi ini dipindah di sini di kegiatan ini. Nah, bahasanya kan sudah bahasa kegiatan. Ya, tidak lagi kepala satuan pendidikan, kan tidak lagi begitu. Ada pertanyaan, monggo. Bisa sebelum Agustus. Oh gitu ya. Oh ya wes Agustus. Oh ya dulu. Kalau sudah paham ya. Karena sudah di template-nya kalau sekolah sudah di template duduk satu baru nek wis sesuai itu jilid tenang. Lebihnya kalau tanggal 15 masih PLT. Karena kan dan sampai kan tanggal 15 toh. Kalau tanggal 26 tidak pakai PLT. Tapi kan nggak mungkin. Kita tanggal 15 kan jelas. Iya. Validasinya jangan dicilid. Kami yang tanda tangan di luar. Sudah ini berarti besok harus kirim ya.
Kalau KSP-nya sudah Harapan saya. ya udah Cuma tinggal menghubungi mau belajar dari masing-masing guru. ya kalau kita itu Oh gitu. Mari Pak Tony disiasati ini. Dia dokumen yang itu dijilat cukup bagus. Untuk dokumen yang kerja teman-teman nanti akan dijilat sendiri kan ya. Nuruti teman-temanku saya nggak selesai nanti saya jadinya buat akhirnya curi ya. Pak Tony kan. sudah selesai buangkan cewek. Saya coba sudah saya minta ini terakhir. Sudah ya Beda jangan ya. Ini maksud saya itu setidaknya teman-teman itu Agustus itu sudah mau kumpul-kumpul KSP. Mohon maaf, kemarin itu PKKS Desember, November harus kita kerja tanda tangan. Jadi harapan saya akhir Juli dokumennya teman-teman KSP itu di Permendikbud 12 tahun 24 KSP itu yang mengesahkan itu kepala sekolah. Tetapi yang tetap ini penjenengan gak diketahui disetujui komite, penjenengan butuh anggaran apa-apa, penjenengan akan kesulitan karena KSP kan merupakan rencana kegiatan penjenengan selama 1 tahun ajaran. Terus kalau misalnya tidak diketahui, hanya diketahui saja, tidak diketahui kepala dinas misalnya, ini ono melenceng, ono perlu penjenengan garai tanggung jawab. Jadi memang di Permendikbud itu yang mengesahkan cukup kepala sekolah, tetapi ada data dari masyarakat yaitu komite kan, terus dari dinas kan begitu bunyinya Permendikbud. Ristek nomor 12 tahun 24. Jadi tetap mengetahui, tapi sifatnya hanya mengetahui. Jadi sifatnya hanya mengetahui. Barangkali ada yang perlu ditanyakan teman-teman. Untuk KSP, ya saya bahas lagi barangkali sebenarnya yang di bab 6 itu kan rekon dari sampean, itu kan kepala satuan pendidikan apa gitu, itu boleh ditambahi, jadi cerita boleh dari besar. Inilah sikapnya punyanya Pak Amiruddin ya, bentar. Soalnya ada bidang merah, tapi di situ tidak ada rekon. Berarti kita membuat rekon sendiri gitu ya Bunda? Ya. Pak, saya tak buka yang Pak Amiruddin ini. Milnya di saya itu ada 11 merek yang ada rekon sekitar 6. Jadi kita nambah yang Apa yang mau tulisan ini? Ini ya, teman-teman bisa ditambah yang ini, bisa ditambah yang ini sebentar. Nah, ini contohnya. Jadi kalau makan lega aku rekomendasi lega ini, iya, lega tokstil gak Klaten. Ini kan di sini bunyinya ya. Sebentar. Ini kan data pot ini. Kecilnya Pak Oke wis. Kepala Satuan Pendidikan mempelajari tentang teks informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi. Ini boleh ditambah seperti ini. Dengan memasukkan dalam program pembelajaran pasca pembelajaran. Jadi ini lebih operasional. Pendidik mengimplementasikan itu apa ini? Bagaimana bentuk implementasinya? Melalui penggunaan metode pembelajaran yang berbasis
pemecahan masalah dan esensi materi lingkup apa? Literasi. Beda ya jadi sehingga lebih operasional. Ya, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan kemampuan melalui program kebijakan. Programnya apa namanya? Program literasi. Kebijakannya apa kebijakannya? KSP dan RKPS. Kan lebih operasional begini. Apa? Kalau perlu penjenengan ini sudah dirasa sudah operasional, tidak masalah. Ditambahi akan lebih baik. Karena apa? Yang dilakukan masing-masing sekolah tidak sama. Bisa jadi literasi yang di minggu 1 itu ada yang namanya pagi itu apa kan? Bisa jadi di Bu Desi ada kegiatan yang lebih spesifik apa misalnya. Karena di Bu Desi dijual kalau misalnya. Pakai ini yang bilang. Biar dengar yang maaf yang di Zoom ya biar dengar. Ya. Karena yang saya amati kami kelompok saya yang di sini. Sudah teman-teman punya gambaran ya? Kalau punya gambaran boleh saya akhiri Bu Mei. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan monggo. Yes. Yang di Zoom juga barangkali memerlukan penjelasan boleh. Kalau sungkan di Zoom WA. Japri. Kalau misalnya HP saya ada error kalau tak tanda ini gak banter, gak muni, ada diri ini. Tapi sedih kalau tak jauh, pakai gak roh. Kalau tadi saya ngisi materi di Al-Azhar tadi sampai jam 12 di jam 8 atau jam 12 di Al-Azhar. P5 penyusunan modul project sama Pak Uli Sunu. Loh ya kok ketemu ya? Sudah ada yang pernah dengar Sunu. Kemarin uji 3 tadi Al-Azhar sama gugusnya Pak Tony. Saya ajarin yang Sunu ya di sini ya. Kalian. Aku tapi aku mana mau soalnya tapi aku apa? Boleh sendiri apa? Ya, ada beda. Soalnya nggak mungkin ada diri ya. Nyut kok rusak. Jadi kalau Mbak ya kan sedikit isi materi. Isi materi saya mari tak telepon namanya. Nih, kita tak telepon gitu. Bunyinya itu nggak perlu melihat. Saya klik Suno, boleh pakai HP. Kita kemarin ya Suno air. Ini teman-teman, kalau misalnya anak, khususnya anak kelas 1 dan 3, misalnya mau mengajarkan tentang
yang bisa apa? Pasisi materi pasisi apa? Apa materi agama apa Pak? Oh masih itu ya. Keluarga apa? Tata tertib gitu ya. Tata tertib dalam keluargaku ya. Misalnya, berarti pendidikan Pancasila ya. Misalnya ini benar-benar mau mengajarkan pendidikan Pancasila. Diklik custom itu custom. Diklik custom ya. Terus aturan liriknya apa saja misalnya dicap, ada yang banyak dicap. Apa ini buka dicap? Bentar saya bukanya capnya. Cap. Ini capku. Timur itu loh. Hah? Ini partisipan. Itu kalian di sini? Enggak. Oh iya. Kalau Cap bolehkah menambahkan kegiatan di luar wajib? Tadi saya nggak ngomong sih. Boleh dan lebih baik karena lebih rinci berdasarkan kegiatan yang ada di school. Tadi saya bilang begitu ya, Mas Sakti ya? Ya. Oh ini, misi itu tak ya? Ya. Kita kembali ke Suno ya. Aturan dalam keluarga, aturan makan, aturan tidur ya. Apa aja aturannya? Aturan main, aturan apa makan, tidur, main, belajar, aturan kamar mandi misalnya, kamar mandi, terus spesifiknya. Ini misalnya liriknya ya, lalu milih musiknya milih dong ini, pakai musik yang mana? Pakai musik yang mana? Ini misalnya bos gitu ya, musik. Ano elektro, ano pop, ano opera, ano trap, ano jazz. Jenis-jenis ada itu apa? Ano bass, ano techno, ano deep. Apa? Hah? Musik. Pop ya? Pop. Ya, pop. Dijudulnya apa? Aturan ya? Aturan di rumah. Langsung dibuat krit. Tapi gak bisa loh. Maka di sini begitu disetel langsung liriknya keluar. Cuman ini nggak bisa dengar. Saya kalau apa ini? Jadi ini langsung sudah bentuk lagu gitu loh. Terus langsung bentuk lagu. Jadi siapa yang mempraktekkan di HP-nya boleh
ada yang sudah mempraktekkan di HP-nya atau di laptopnya. Jadi ini langsung bentuk lagu. Aturan dan wes musik. Hanya saya ini tidak bisa dimunculkan karena tidak ada ini CP audio begini. Itu cara menggunakan Zoom. Dengan Bapak, sekiranya dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf loh, backgroundku cik background steam. Backgroundku cik background steam, saya tak bisa. Tak ganti ini background. Iya tidak kan? Karena aku. Iya, musik kan tergantung sama yang mau. Iya, ini guru banyak yang ikut ya Pak di sini. Kemarin saya sudah di beberapa sekolah langsung praktek normal itu sudah azan. Dan teman-teman semua sudah saya ajari. Insya Allah teman-teman bisa langsung belajar. Masih sederhana kok. Apa namanya kita ini loh jenengan menurut terus ChatGPT itu Gemini itu sama dengan ChatGPT. Hanya kalau Gemini itu ada data pusakanya. Jadi sama nggak dianggap plagiat. Kalau ChatGPT kan tidak ada data pusaka. Tapi cara mainnya sama dengan Gemini itu kan loh, Gemini kok angin. Gemini kok angin. Gemini nah. Bu Mei barangkali ditutup acaranya. Teman-teman mohon maaf baik yang lewat Zoom maupun yang luring, baik yang secara luring maupun yang daring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas materi yang diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Barangkali ini mengerjakan FKS dan merasa masih kurang paham, kita nanti bisa berkelompok mengerjakan bersama. Monggo dari siapa yang merasa dianggap lebih mumpuni, kita nanti bisa bergabung di sana. Jadi kita bisa berkolaborasi. Kalau bersama, insya Allah apa yang lebih ringan. Saya siap mendampingi. Seperti itu. Tapi Bu yang siapkan. Karena apa? Kita tadi kan nggak praktek langsung. Beda kalau Bu yang ngendikan. Iya. Nanti kita agendakan. Ada acara sebungkus itu, monggo masing-masing bungkus mengondisikan. Saya belum ditengok sama Brenda. Ya, monggo. Nah itu Bu yang belum nanya. Ya, jadi nanti kita bisa bergabung. Pak Huda, gimana kalau diagendakan sekecamatan dalam kegiatan penyusunan LKS? Kita kepala sekolah bersama operator, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan LKS ini. Monggo Pak Huda, kapan Pak Huda? Secepatnya Pak Huda ya, secepatnya diagendakan karena kita akan di deadline Agustus yang lagi. Nah, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas tahunnya. Semoga apa yang kita terima bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sudah waktunya ganjil. Dokter cilik, sekolah saja ya. Ya. Kecil ya. Boleh. Kira-kira tapi rasaku penjelasan mana karena kita gitu ya. Nanti kalau dengan operator kan langsung siapa yang kesulitan langsung Gitu ya. dan jadi Monggo. sambil buka rapotnya sendiri. Ya, kami langsung Nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan kemudian Langsung kita kerja. sampai selesai. saya mohon maaf ya, bukan maksud menggurui ya. Dan ini sangat bermanfaat.